teman atau kenal seseorang yang kebetulan pengguna narkoba? Pernah tahu gak kenapa atau apa yang bikin mereka pakai narkoba? Atau pernah gak ngebayangin apa jadinya kalau yang pakai narkoba itu kita sendiri? Narkoba atau sering juga disebut nafza, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, adalah istilah yang ngegambarin semua bahan atau senyawa yang bisa menyebabkan perubahan perilaku dan bisa mengakibatkan ketergantungan kalau digunakan dengan tidak sesuai. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat kita kecanduan, yang akhirnya bikin kita terus-terusan mengkonsumsi narkoba dengan jumlah makin banyak pula. Dampak kecanduan narkoba bakal dirasakan oleh otak kita, terutama otak bagian depan yang fungsinya mengatur gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian kita. Kita jadi nggak bisa berpikir jernih, gampang lupa, dan sulit berkonsentrasi. Emosi kita jadi nggak stabil, jadi gampang marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Keluarga dan teman juga bisa jadi frustasi ngadepin kita yang kayak gini. Yang bikin serem, fungsi otak kita belum tentu bisa pulih lagi, walaupun kita udah berhenti menggunakan narkoba. Nah, sekarang bayangin kalau ini terjadi di masa pandemi kayak sekarang ini. Udah kesepian, depresi, dan stres gara-gara pandemi, masih ditambah lagi depresi dan kesepian karena dijauhi teman dan keluarga. Kebayang gak sih kita ngajakin teman untuk mabar game online tapi gak ada yang mau? Bukan karena kita jago mainnya, tapi karena takut pas lagi asik main, kita tiba-tiba marah-marah gak jelas cuma gara-gara alasan sepele. Males kan? Bukan cuma itu, dampaknya ke tubuh kita juga bisa berbahaya. Beberapa hasil penelitian bilang kalau penyalahgunaan narkoba bisa berdampak pada penurunan kekebalan tubuh kita. Akibatnya, tubuh jadi lebih gampang terserang virus, seperti virus corona yang lagi rame-ramenya sekarang ini. Makin serem kan? Nah, setelah tahu dampak negatif narkoba, terus gimana dong caranya supaya kita nggak kejerumus menyalahgunakan narkoba, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini? Menurut survei, banyak teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara mereka merasa kesepian dan nggak punya teman. Jadi mereka nggak punya tempat curhat saat stres. Jadi, menjalin hubungan pertemanan yang sehat itu penting banget buat ngebantu kita menghindari narkoba. Nah, di masa pandemi kayak sekarang ini, gimana kita bisa tetap menjaga hubungan dengan teman-teman kita? Padahal ketemu aja sulit. Ya, banyak caranya. Misalkan, sekali-sekali video call sama teman-teman. Bisa sekedar nanya kabar atau ngebahas film terbaru. Atau bisa juga ngajak teman-teman untuk main game online bareng. Atau bikin sesi julid. Maksudnya diskusi bareng di grup aplikasi chat bareng teman-teman. Atau bisa juga bareng teman-teman di tempat kerja ngelakuin aktivitas bareng di luar rumah seperti goes bareng. Tentu sambil tetap ngikutin protokol kesehatan ya. Terus, kalau teman-teman kita lagi sibuk dengan pekerjaan dan belum bisa diganggu, gimana dong? Nah, jangan lupa, kita masih punya teman yang jaraknya nggak jauh dan bisa kita ajak ngobrol kapan aja, yaitu keluarga kita sendiri. Masa pandemi ini bisa jadi kesempatan bagus buat kita untuk menjalin komunikasi yang lebih hangat dengan anggota keluarga. Misalnya, dengan kakak atau adik, atau dengan orang tua kita. Selain itu, masih menurut survei, banyak juga teman-teman yang menggunakan narkoba gara-gara iseng dan nyoba-nyoba. Berarti, kita harus berusaha supaya jangan ada waktu nganggur atau bengong yang bisa bikin kita jadi iseng pengen nyobain narkoba. Tapi di masa pandemi ini kan, kita lebih banyak di rumah dan minim kegiatan. Jadi, makin banyak dong waktu di mana kita nggak ngelakuin apa-apa. Nah, daripada kita kebanyakan bengong mikirin pacar yang tiba-tiba AFK dan gak bales-bales chat, mending kita cari kegiatan untuk ngisi waktu luang itu. Misalnya, nekunin hobi baru seperti menyusun puzzle, main Rubik Cube, berkebun, menulis, dan banyak lagi. Atau belajar hal-hal baru di internet. Misalnya, belajar main alat musik, belajar menggambar, belajar masak, dan lain-lain. Atau bisa juga melakukan kegiatan religius, hati jadi tenang. Nah, selain berusaha menghindari pengaruh narkoba kepada diri kita sendiri, kita bisa juga membantu teman-teman kita
untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Istilah kerennya, kita bisa ikut jadi agen perubahan. Banyak juga teman-teman yang terjebak kecanduan narkoba karena mereka menerima informasi yang salah tentang narkoba. Misalnya, ada yang mendapat info kalau narkoba bisa membantu melangsingkan badan. Atau ada juga info yang bilang kalau narkoba bisa bikin stamina kita lebih kuat. Nah, kita bisa berkontribusi dengan cara ikut nyebarin informasi dan edukasi yang benar tentang narkoba kepada teman-teman lewat akun medsos kita misalnya. Dengan begitu, kita membantu teman-teman kita untuk mengambil keputusan yang benar juga. Tapi yang paling penting, kita harus bisa nerima diri kita apa adanya. Salah satu alasan utama kenapa banyak teman-teman kita yang terjerumus menggunakan narkoba adalah karena mereka takut nggak diterima di lingkungan sosial. Atau takut nggak diakui oleh teman-teman. Sudah saatnya kita bisa mencintai diri kita sendiri. Karena tiap manusia itu istimewa dan unik. Dan kita nggak perlu penilaian orang lain untuk tahu seberapa istimewanya kita. Kita bisa jadi keren tanpa harus selalu ikut-ikutan orang lain kok. Jangan takut untuk bilang enggak sama teman-teman kita yang nawarin kita untuk pakai narkoba. Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Teman yang baik pasti akan ngedukung kita ngelakuin sesuatu yang baik juga. Dengan menerima diri kita sebagai individu yang istimewa dan punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, kita jadi tahu gimana cara membuat hidup kita lebih seru dan menyenangkan tanpa harus menggunakan narkoba. Tentu, sambil terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga dan teman-teman kita, karena mereka adalah pendukung utama kita dalam menghadapi setiap masalah, seperti kita juga bagi mereka. Psikotropika dan zat adiktif atau disingkat dengan nafza. Di materi ini kita akan mempelajari mengenai definisi dan juga jenis-jenis dari nafza. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, nafza ini sama saja ya dengan narkoba, singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya. Jadi intinya nafza atau narkoba ini meliputi berbagai macam zat kimia atau obat. Bisa yang alami maupun yang sintetik atau buatan. Yang dimana kalau digunakan bisa membuat ketergantungan dan merusak pikiran serta fisik tubuh pemakainya. Nafza yang bersifat alami artinya yang diekstrak langsung dari tumbuhan. Contohnya seperti ganja yang berasal dari tumbuhan Cannabis sativa. Sementara itu nafza sintetik atau buatan ini merupakan yang dibuat oleh manusia. Contohnya seperti ekstasi atau sabu-sabu. Nah, nafza itu kan narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif ya. Nah, terus apa sih perbedaan dari ketiga ini? Kalau narkotika itu lebih mempengaruhi terhadap fisik pemakainya. Jadi kayak hilang kesadaran atau rasa sakit. Contohnya adalah kokain yang diekstrak dari tanaman koka. Terus opium yang diekstrak dari tanaman popi. Lanjut ke psikotropika. Jadi kalau psikotropika itu sifatnya psikoaktif, artinya lebih ke mengganggu pikiran dan juga mental pemakainya. Makanya psikotropika ini bisa menyebabkan perubahan perilaku pada pemakainya. Contohnya seperti sabu-sabu dan juga amfetamin. Nah, kalau yang terakhir yaitu zat adiktif, ini merupakan selain dari narkotika dan juga psikotropika. Tetapi masih dapat menyebabkan ketergantungan pada pemakainya. Ya, contohnya adalah alkohol maupun nikotin yang ada di dalam rokok. Nah, jadi itu ya perbedaan antara narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Nah sob, sekarang kita masuk ke jenis-jenis nafza. Kita mulai dari jenis-jenis nafza berdasarkan efek kerjanya. Nah, berdasarkan ini nafza bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu stimulan, depresan, dan juga halusinogen. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari jenis stimulan. Nah, efek yang diberikan oleh nafza jenis stimulan ini adalah meningkatnya aktivitas tubuh secara tidak normal. Beberapa di antaranya dengan cara meningkatkan efek dari neurotransmitter dopamin.
sehingga otak terus terstimulasi untuk beraktivitas. Terus stimulan ini juga akan bersifat simpatomimetik, yaitu akan memperkuat aktivitas dari syaraf simpatik. Nah, akibat dari ini apa? Si pemakai akan mengalami peningkatan denyut jantung dan juga tekanan darah. Terus bakalan sulit tidur, akan merasakan perasaan bahagia yang semu, dan juga akan merasa bersemangat walaupun tubuhnya sangat lemah. Nah, contoh dari stimulan yaitu ada kokain, sabu-sabu, amfetamin, nikotin, dan juga kafein. Sekarang kita lanjut ke jenis yang kedua, yaitu depresan. Depresan ini akan menyebabkan penurunan dari aktivitas tubuh. Salah satu caranya dengan cara meningkatkan efek dari neurotransmitter GABA. Nah, jika kadar GABA ini tinggi, ini akan mengakibatkan aktivitas dan fungsi tubuh menurun. Nah, akibatnya si pengguna akan mengalami sulit fokus, hilang kesadaran, mati rasa, hilangnya nafsu makan, sampai sistem pernapasan akan gagal berfungsi. Nah, kalau seperti ini akan fatal banget ya. Ini akan terjadi kematian karena kita tidak bisa bernafas. Untuk contoh dari depresan adalah opium, barbiturat, alkohol, dan juga ganja. Selanjutnya yang terakhir adalah jenis halusinogen. Nah, efek dari jenis halusinogen ini adalah menyebabkan halusinasi. Nah, salah satu cara kerjanya adalah dengan meningkatkan efek dari neurotransmitter serotonin, sehingga kemampuan otak untuk menerjemahkan impuls menjadi kacau. Dampaknya apa? Penggunanya akan merasa ngeplay atau merasa terlepas dari dunia nyata. Terus bicaranya ngelantur serta gak masuk akal. Dan juga tidak bisa merespon stimulus dengan baik. Nah, contoh dari halusinogen adalah LSD, VSP, dan senyawa psilosibin serta psilosin yang ditemukan dalam magic mushroom. Nah, jadi itu ya jenis-jenis dari nafza berdasarkan efek yang ditimbulkan pada pengguna. Nah, adapun jenis-jenis nafza berdasarkan ketergantungannya yang akan dirasakan oleh pemakai. Yaitu ada narkotika golongan 1 sampai 3 dan ada juga psikotropika golongan 1 sampai 4. Kita bahas yang narkotika dulu. Yang pertama, narkotika golongan 1. Narkotika jenis ini memiliki efek ketergantungan yang tinggi, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam terapi pengobatan, dan hanya digunakan untuk pengembangan iptek saja. Contohnya seperti heroin, kokain, dan juga ganja. Selanjutnya, narkotika golongan kedua. Efek ketergantungan dari narkotika ini adalah sedang, sehingga dapat dimanfaatkan dalam terapi pengobatan ataupun perkembangan iptek. Contohnya adalah morfin. Selanjutnya, narkotika golongan ketiga. Nah, efek dari narkotika golongan ketiga ini adalah rendah ya, sehingga narkotika golongan ini banyak dimanfaatkan dalam terapi pengobatan, serta sama selalu dimanfaatkan dalam perkembangan iptek. Contohnya adalah kodein. Nah, itu ya untuk narkotika. Selanjutnya adalah psikotropika. Tapi sebelum itu, for your information sob, channel ini memiliki bab konten diantaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika Sobat Biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini. Jadi, please for subscribe now. Psikotropika ini dibagi menjadi 4 golongan ketergantungan. Yang pertama, psikotropika golongan 1. Ini merupakan psikotropika dengan efek ketergantungan yang sangat tinggi, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam terapi pengobatan dan juga tidak disarankan. Jenis ini hanya bisa digunakan sebagai ilmu perkembangan iptek saja. Nah, contoh psikotropika golongan 1 ini adalah ekstasi atau LSD. Selanjutnya, psikotropika golongan 2. Efek dari ketergantungannya adalah tinggi, tetapi masih bisa digunakan dalam terapi pengobatan. Contohnya adalah amfetamin. Terus, psikotropika golongan 3. Efek ketergantungannya adalah sedang, sehingga lumayan banyak digunakan dalam terapi pengobatan. Contohnya adalah fenobarbital. Dan yang terakhir adalah psikotropika golongan 4.
Nah, untuk psikotropika golongan 4 ini memiliki efek ketergantungan yang rendah. Sehingga golongan 4 ini sudah umum digunakan dalam terapi pengobatan. Contohnya adalah diazepam. Nah, jadi itu ya jenis-jenis dari nafza. Untuk berdasarkan efek yang dirasakan pengguna, nafza dibagi menjadi 3, yaitu stimulan, depresan, dan juga halusinogen. Sementara itu berdasarkan efek ketergantungannya, ada narkotika golongan 1-3 dan juga psikotropika golongan 1-4. Nah, mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan di materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berfungsi dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.